Dunia pendidikan di Indonesia terus berkembang, mengikuti arus perubahan di zaman serba teknologi. Guru berperan sebagai pilar utama dalam mendidik generasi mendatang. Peran guru tak lagi sebatas mengajar. Guru dituntut untuk menjadi lebih kreatif, adaptif, dan terus belajar. Bank BTPN hadir sebagai sahabat peduli pendidikan yang siap membantu memaksimalkan potensi guru. Selain itu, mendukung penuh kesejahteraan mereka guna menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan bagi generasi penerus. Namun, menjadi guru bukanlah tugas yang mudah. Di balik panggilan mulia ini, terdapat tantangan yang tak terhitung. Guru dituntut untuk terus memahami dan menginspirasi setiap siswa dengan kebutuhan dan karakter yang beragam, hingga menghadapi tekanan finansial yang seringkali terasa membebani. Menghadapi kesulitan dalam mengajar seringkali menjadi beban yang terasa begitu berat, terutama ketika seorang guru merasa sendirian tanpa dukungan yang memadai. Di saat-saat seperti itu, kebingungan seringkali menyelimuti hingga membuat mereka bertanya-tanya harus memulai dari mana dan apa yang seharusnya dilakukan. Program Guru Kreatif Cerdas Finansial hadir sebagai jawaban bagi Bapak dan Ibu guru yang selama ini berjuang sendirian menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan. Dalam program ini, para guru akan diajak merancang media pembelajaran inovatif melalui konsep design thinking yang dipandu oleh pelatih berpengalaman. Setiap langkah pembelajaran didukung dengan pendampingan di grup, di mana guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif hingga mereka benar-benar menjadi guru kreatif yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Selain itu, program ini juga menawarkan sesi-sesi khusus tentang literasi finansial atau keuangan yang membantu para guru menjadi lebih melek finansial dan mampu mengelola keuangannya dengan lebih bijak. Sehingga mereka tidak hanya cerdas dalam mengajar, tapi juga dalam mengatur kehidupan finansial mereka. Bersama Bank BTPN dan Yayasan Guru Belajar, para guru tidak berjalan sendirian, karena Bank BTPN adalah sahabat guru yang selalu mendukung setiap langkah menuju pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anggraini, salah satu peserta Guru Kreatif Cerdas Finansial. Izinkan saya menceritakan proses implementasi media ajar untuk kepentingan proses finalisasi, asesmen literasi finansial pada program Guru Kreatif Cerdas Finansial. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini dengan menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama adalah materi pengukuran, kedua rencana implementasi, yang ketiga proses implementasi, yang keempat skor pemahaman literasi finansial, yang kelima jumlah peserta implementasi. Langkah pertama, membuat matrik pengukuran. Matrik pengukuran yang dimaksud adalah berupa soal-soal yang berhubungan dengan substansi dari media ajar literasi finansial yang kita buat. Di sini tentunya hal-hal karena media ajar saya berupa video mengenai tips melunasi hutang dengan penghasilan pas-pasan. Tentu hal-hal yang terkait dengan itu ada yang aplikatif, ada juga yang konseptual. Proses dalam membuat matrik pengukuran ini yang pertama adalah mengidentifikasi dari tujuan mengimplementasikan media ajar literasi finansial. Apa tujuan kita membuat media ajar tersebut? Nah, di sini saya membuat tujuan implementasinya adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta, khususnya guru, tentang edukasi literasi finansial, khususnya masalah hutang jika terlanjur berhutang, sementara penghasilan pas-pasan. Tapi bukan berarti kita dianjurkan berhutang.
Jadi video yang saya buat ini merupakan solusi dari kita yang sudah terlanjur berhutang namun penghasilan pas-pasan. Nah, materi pengukuran ini bertujuan untuk memastikan atau berperan untuk memastikan bahwa peserta memahami mengenai literasi keuangan. Jika tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka akan menimbulkan hutang. Nah, bagaimana solusinya jika kita sudah terlanjur berhutang sementara penghasilan pas-pasan? Nah, ini yang ditawarkan dalam media yang saya buat. Nah, ini materi pengukuran ini melihat seberapa dampak dari media ajar yang saya buat tersebut. Langkah kedua adalah membuat rencana tindak lanjut. Nah, di sini ada beberapa yang kita rencanakan. Yang pertama terkait dengan waktu implementasi, kemudian di sini saya rencanakan tanggal 11 November 2024 secara daring, namun ternyata tidak sesuai rencana karena ada suatu hal, maka saya laksanakan pada tanggal 12 November 2024 secara daring dengan target peserta minimal 10 orang. Kemudian di sini juga disampaikan tujuan dari GKCF sendiri dan tujuan implementasi dari peserta GKCF. Di sini juga ditampilkan apa saja yang akan disampaikan pada implementasi nanti, kemudian juga link dari beberapa tugas yang atau link beberapa item yang harus diketahui seperti materi pengukuran. Kemudian di sini juga saya mengunggah video saya dalam YouTube, maka saya juga tampilkan di sini link YouTube-nya. Kemudian link slide materinya juga ada. Setelah membuat rencana tindak lanjut, maka tibalah pada proses implementasi. Proses implementasi yang saya buat adalah berupa secara daring dengan target guru terutama dan terkhusus untuk guru sekitar Kombel yang ada di sekolah saya. Pada proses implementasi ini saya lakukan secara terstruktur, mulai dari membuat undangan, kemudian share ke grup WA Kombel sendiri, kemudian grup WA teman-teman guru yang di luar Kombel saya. Setelah itu proses implementasi dilakukan sesuai dengan slide materi yang sudah dibuat, pertama menyampaikan tujuan dari GKCF sendiri, program GKCF itu apa, mulai dari tahap 1 secara garis besar disampaikan. Mulai dari tahap 1 kita diajarkan untuk membuat media ajar, kemudian uji coba, kemudian tahap berikutnya membuat media literasi finansial, kemudian diuji coba juga, lalu sampailah pada tahap ini proses implementasi. Nah, itulah gunanya proses implementasi itu dilakukan untuk memberikan dampak yang lebih luas baik pada ekosistem di sekitar. Jadi bukan di lingkungan komunitas sendiri, tetapi juga bisa komunitas yang lebih luas. Pada proses implementasi ini beberapa slide materi yang saya sampaikan setelah memperkenalkan program dari GKCF, kemudian tujuan
GKCF sampai menyampaikan pada tujuan implementasi dari media edukasi literasi finansial. Lalu setelah menyampaikan video literasi finansial yang saya buat, khususnya mengenai tips melunasi hutang dengan penghasilan pas-pasan. Nah, setelah menyampaikan beberapa langkah, ada 5 langkah dalam melunasi hutang yang sudah saya sampaikan, maka saya meminta beberapa orang untuk menyampaikan refleksinya terhadap proses implementasi yang sudah dilakukan. Nah, hal menarik di sini yang saya temukan adalah teman-teman mengatakan bahwa mereka jadi tahu bahwa pengalokasian uang itu harus dilakukan secara cermat supaya tidak menimbulkan hutang. Kemudian ternyata guru juga punya peluang untuk menghasilkan penghasilan tambahan, bisa melalui media sosial, jualan online, TikTok, kemudian freelance atau memanfaatkan hobi, yang kemudian bisa juga diunggah melalui media sosial, dan ternyata banyak sekali peluangnya. Dan hal menarik berikutnya adalah ternyata teman-teman senang diberi materi pengukurannya atau post test. Mereka mengatakan bahwa sering-sering aja buat kayak gini gitu. Apakah seringnya dengan daringnya ataukah menjawab post testnya. Kemudian setelah itu, setelah mengadakan refleksi terhadap beberapa orang, kemudian dilanjutkan dengan menjawab post test dan mengisi daftar hadir. Setelah dilihat skor pemahaman literasi finansial teman-teman peserta, rata-rata skornya adalah 70-an dari 22-an peserta. Nah, ini ada juga yang menyatakan ke saya beberapa kendala dalam menjawab. Mereka terburu-buru menjawab karena masih dalam proses implementasi, dan kadang tidak dibaca secara teliti. Kemudian berikutnya adalah beberapa soal yang terlewatkan, yang banyak yang terlewatkan, yaitu apakah langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat rencana anggaran? Banyak yang ragu apakah mengidentifikasi sumber pendapatan atau meninjau semua pengeluaran. Ini memang pertanyaannya umum, tapi banyak yang ragu karena ada kata mengidentifikasi ya. Mereka berasumsi bahwa biasanya untuk mulai itu mengidentifikasi terlebih dahulu. Ternyata bukan, meninjau semua pengeluaran. Berikutnya, berikutnya soal yang banyak yang tidak terjawab adalah jika Anda dihadapkan dengan anggaran bulanan yang terbatas, berapa hutang yang jatuh tempo, bagaimana Anda memprioritaskan pembayaran? Itu banyak yang ragu karena di sini pilihannya membayar hutang dengan jumlah terkecil terlebih dahulu ataukah membayar hutang dengan bunga tertinggi. Nah, jika ini digandengkan tidak ada bunga di kata membayar hutang di bawahnya, maka mungkin memang benar membayar hutang dengan jumlah terkecil terlebih dahulu yang harus diprioritaskan.
Namun di sini ada kata bunga tertinggi, maka akhirnya yang benar itu adalah membayar hutang dengan bunga tertinggi. Karena kalau ditumpuk, hutang dengan bunga tertinggi ini bisa membengkak bayarnya. Setelah itu, setelah menjawab, kemudian mengisi daftar hadir, merefleksikan, memperoleh skor. Nah, sampailah pada tahap akhir adalah jumlah peserta implementasi. Pada awalnya target minimal adalah 10 orang, ternyata di luar dugaan ya, di luar ekspektasi, banyak juga yang masuk, yang kadang juga saya tidak cepat respon untuk mengizinkan sehingga mereka cepat keluar. Ada beberapa peserta 20-an, 20 lebih ya, yang mengikuti secara daring. Kemudian yang mengisi form juga sekitar 22, dan saya yakin mengisi daftar hadir lebih dari itu. Karena beberapa menit menjelang selesai, ada yang banyak ingin masuk, namun akhirnya mereka hanya bisa menjawab dan mengisi absen dan sedikit mendapatkan presentasi dari slide materi yang disampaikan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, jangan memberi kesenangan hari ini dengan mengorbankan kesenangan di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.